Baik, di sini saya menanyakan kepada ChatGPT terkait bagaimana proses pengemasan RNA. Kemudian diberikan beberapa referensi jawaban oleh ChatGPT dan saya tertarik pada jawaban mengenai pengemasan RNA untuk aplikasi farmasi atau rekayasa. Pada lipid nanoparticles atau LNPs ini digunakan di vaksin mRNA, di mana prosesnya dicampur dengan lipid atau ionizable lipid, kolesterol, fosfolipid, PAG lipid. Pada pH rendah, lipid bermuatan positif menarik mRNA yang bermuatan negatif, kemudian RNA-nya terperangkap di dalam inti nanopartikel lipid. Lalu partikel distabilkan, siap dipakai sebagai formulasi farmasi. Sedangkan pada polimer kationik dan nanopartikel hibrid, polyethylenimin dan dimer atau polimer lain bermuatan positif bisa mengikat RNA bermuatan negatif, kemudian menghasilkan kompleks padat yang melindungi RNA dari degradasi. Lalu berdasarkan jawaban tersebut, saya meminta bantuan ChatGPT, ditemukan jurnal yang berjudul Lipid Nanoparticles for mRNA Delivery, Nature Review Materials. Kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan rumusan masalah pada jurnal tersebut. Berikut jurnal yang telah saya temukan. Lalu diberikan sebuah referensi oleh ChatGPT. Saya memilih untuk membahas tentang perlindungan mRNA dari degradasi dan kebutuhan sistem pengantaran yang stabil, di mana mRNA rentan terhadap degradasi. Karena itu diperlukan sistem pengantaran yang safe, efektif, and stable untuk melindungi mRNA hingga mencapai sel target. Bagaimana kondisi penyimpanan suhu, pH, cryoprotection, crystal cycles mempengaruhi stabilitas mRNA di dalam LNP selama 6 sampai 12 bulan. Kemudian saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan sebuah jurnal yang dapat menjadi solusi dari rumusan masalah tersebut, yang berjudul Lipolization Provides Long-Term Stability for a Lipid Nanoparticle Formulate Nucleoside Modif mRNA Vaccine. Jurnal ini dikemukakan di PMC, Nature Communication 2022. Berikut adalah jurnalnya. Di sini telah saya translatekan menggunakan bahasa Indonesia dengan bantuan Google Terjemahan atau Google Translate. Jelas pada jurnal ini disajikan metode liofilisasi atau metode yang digunakan untuk mengatasi rumusan masalah tersebut terkait cara penyimpanan LNP mRNA dengan pengeringan beku kontinu berbasis spin freezing. Beberapa metode digunakan dalam jurnal ini. Yang pertama, transkripsi mRNA secara in vitro. mRNA pengkode Unchanged Green Fluorescent Protein dan Viperly luciferus disintetis melalui transkripsi in vitro atau IVT dari PGEM 4Z GPF 64A dan P Blue Look A50 masing-masing. Plasmid dimurnikan menggunakan kit pemurnian PCR KIY Quick Kiegen Venlo Belanda dan dilinearisasi menggunakan enzim restriksi SPI1 dan DRE1 Promega Leiden Belanda untuk PGM dan plasmid blue masing-masing. Yang kedua, dilakukan produksi LNP mRNA, di mana diformulasikan dengan pencampuran cepat fase akhir berisi mRNA yang dilarutkan dalam buffer natrium asetat 25 mili pada pH 4 dan fase etanol berisi lipid yang dilarutkan pada konsentrasi total 10 ml.
Lalu dilakukan pembekuan dan pengeringan beku LNP mRNA. Untuk pembekuan dan pengeringan beku LNP dan mRNA, volume yang sama dari kedua hal tersebut sebagai pelindung yang dilarutkan dalam buffer trisfosfat atau PBS pada pH 7,4. Kemudian dicampur untuk menghasilkan suspensi LNP dengan konsentrasi akhir 15,6 mili mRNA dan 12,5 persen lioprotektan. Dalam kasus ini, eh, formulasi LNP dikeringkan beku menggunakan spin freeze drying yang merupakan dasar untuk teknologi pengeringan beku berkelanjutan. Saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan sebuah jurnal pembanding yang lebih relevan untuk menjadi solusi dari rumusan masalah tersebut. Kemudian saya tertarik pada jurnal yang berjudul Continuous Freeze Drying of Messenger RNA Lipid Nanoparticles Enables Storage at Higher Temperatures. Berikut jurnalnya telah saya translatekan ke bahasa Indonesia, di mana dalam jurnal ini telah dijelaskan prosedur lyofilisasi yang sangat efisien yang dapat digunakan untuk menghasilkan mRNA ILNP termodifikasi nukleosida sebagai kue kering beku. Pada jurnal ini ditunjukkan bahwa sifat fisikokimia mRNA LNP tidak berubah secara signifikan setelah penyimpanan pada suhu ruang selama 12 minggu atau pada suhu 4 derajat Celcius selama minimal 24 minggu. Lalu dijelaskan lagi di bagian hasil, di mana pada proses lyofilisasi dilakukan dalam ruang kaca pilot freeze dryer atau SP Scientific Vertis Genesis 35L Pilot Lyophilizer. Sampel dibekukan pada suhu negatif 45 derajat Celcius selama 3 jam, dilanjutkan dengan siklus pengeringan primer pada suhu negatif 25 derajat Celcius per 20 mTOR selama 84 jam. Selama siklus pengeringan sekunder, sampel dihangatkan hingga suhu 30 derajat Celcius per 20 mTOR dan disimpan selama 5 jam. Ini dilakukan untuk dipindahkan ke berbagai suhu penyimpanan sebagai penilaian stabilitas. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.